Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunan untuk kita semuanya. Ramadan telah kita masuki. Merupakan tanda kebahagiaan karena Allah memberikan pemuliaan dengan disampaikan panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana letak kebahagiaannya? Panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan kasih sayang. Dan masing-masing dari kita merasa terpanggil. Yang memanggil Allah Ta'ala. Gak ada kebahagiaan lebih bahagia daripada makhluk dimuliakan. Allah memberikan panggilan. Merupakan nikmat yang luar biasa. Yang ayat itu diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Panggilan yang ada untuk menggapai derajat tertinggi. Apa itu? Ketakwaan. Karena Allah telah menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di depan Allah Ta'ala yaitu orang yang paling bertakwa. Bila kita lihat masyarakat, sepertinya mereka berduyun-duyun untuk menyambut panggilan Allah. Suasana begitu terasa. Bagaimana masyarakat menyambutnya? Masjid-masjid banyak dibikin sedemikian rupa nyaman. Jalan-jalan yang menjadi lalu lintas pun juga dibikin bersih. Dan berbagai macam persiapan telah disiapkan. Berbagai macam sambutan sana sini ternyata telah menggema sedemikian rupa. Semoga semuanya merupakan tanda keimanan. Allah memanggil, orang menyambut. Memang begitulah. Allah telah perintahkan, istajibu
lillah wa rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Penuhilah panggilan Allah. Penuhilah panggilan Rasul. Ketika memanggil kamu, kamu akan diberikan kehidupan yang baik. Hadirin semuanya, kebahagiaan yang ada jangan dinodai. Karena orang suka bahagia, dirawat, dikembangkan, tujuannya semakin mekar, sehingga mencapai puncaknya. Setan tidak akan pernah ridho ketika manusia mendapatkan keberuntungan. Mereka berusaha untuk menggagalkan, dan menggagalkan. Nabi Adam korban pertama. Makanya Allah memberikan pesan kepada kita semuanya, yang mananya jangan sampai setan sukses menggelincirkan kalian, sebagaimana Adam pernah sukses untuk digelincirkan. Makanya langkahnya jangan diikuti. Bisikan jelek, ngujuk-ngujuki jangan dituruti. Ketika sudah jelas lalu diikuti, itu namanya menyembah kepada setan. Pesan Allah Ta'ala, wala tattakhidhu khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, musuh yang nyata buat kamu. Dan mengikuti langkah setan itu masuk kategori menyembah. Sehingga banyak orang yang jadi korban. Makanya Allah mengingatkan, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah saya ingatkan kepada kalian, wahai anak Adam, kamu jangan mengikuti setan. Jangan kamu sembah setan. Dia buat kamu musuh yang nyata. Lalu bagaimana bentuk setan berusaha untuk menggelincirkan? Orang beriman dipanggil dengan iman, mereka menyambut. Ternyata bentuk penggelincirannya, setan tidak semata datang sebagai pihak yang memusuhi. Kalau setan datang dalam bentuk pihak yang memusuhi, orang kan banyak menolak. Fitrah, musuh. Tapi yang bahaya, setan datang dengan penampilan seolah benar, tapi itu menggelincirkan. Kalau orang nggak punya ilmu, dikira itu baik. Iblis ketika menyesat kepada Nabi Adam, dia mengatakan apa? Inni lakuma laminan nasihin. Saya buat kamu berdua juru nasihat, memberikan kesetiaan. Ternyata menggelincirkan. Buktinya iblis ngujuk-ngujuki, akhirnya buah yang dilarang jangan didekati, gak tahan, akhirnya didekati dan kena hukuman. Makanya kita pun juga selalu diingatkan, yang setan itu kerjanya luar biasa. Yang mengatakan, Allah telah menjelaskan dari langkahnya, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymani wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Pasti akan saya datangi untuk saya gelincirkan anak Adam itu dari depan, belakang, kanan, kiri. Sedikit yang sukses untuk bisa bersyukur. Maka penggelinciran yang ada itu resikonya habis-habisan. Karena akan menjadi tipe orang yang paling rugi. Yang Allah telah jelaskan tipe orang yang paling rugi. Seperti apa? Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kamu saya kabari perihal orang yang paling rugi? Bukan semata rugi, tapi paling. Siapa? Orang yang asli perbuatannya sesat, tetapi setan menghiasi tampak benar, sehingga dia terbawa dan memperjuangkan akhirnya tersesat. Ketika ditimbang, nggak perlu disiapi timbangan. Kenapa? Nggak ada yang ditimbang. Siapa mereka? Orang yang nggak punya ilmu akhirnya taklid dan itu mudah dibawa. Apalagi dengan menggunakan metode kesyirikan. Ini bahaya yang paling bahaya. Dan kita butuh tahu apa resiko dari kesyirikan. Satu, amal gak diterima. Dua, apa yang pernah ia amalkan dihancurkan. Tiga, dosa gak diampunkan. Yang keempat, salah gak sadar, sehingga gak mungkin dia akan tobat. Yang kelima, vonis neraka. Dan gak usah ditimbang, karena gak ada kebaikan walaupun sebiji dzarrah, sebiji sawi, seatom pun kebaikannya tidak ada, hancur total. Lalu dia tidak dimentaskan dari neraka dan surga haram. Amat sangat membahayakan resiko kesyirikan. Dan ini adalah kondisinya paling banyak di kondisi umat yang mereka berkesan iman. Karena Allah telah menjelaskan, wa ma yu'minu aktsarum billah illa wa musyrikun. Kebanyakan mereka yang ngaku iman itu bukan beriman tapi musyrik. Yang resikonya habis-habisan. Itulah buah dari kesuksesan setan untuk mengadakan penyesatan. Maka daripada itu kita butuh tahu syirik itu apa? Syirik adalah perserikatan. Yaitu manusia memperserikati nyerobot haknya Allah. Hak khusus milik Allah mestinya hanya untuk Allah, tetapi sana nyerobot sehingga hak itu menjadi barang royoan. Dan siapa yang nyerobot haknya Allah, padahal dia itu bukan Allah, maka Allah tidak memberikan pengampunan dosa kepada orang yang demikian. Pada kondisi mereka sadar menyembah kepada Allah, berharap kepada Allah. Lalu di mana letak kesyirikannya? Kalau mereka itu sadar menyembah Allah dan nggak mau dikatakan menyembah kepada berhala, jawabnya adalah pada sisi cara. Kewenangan Allah dua tidak bisa dipisah. Semisal nafas menghirup mengembus, orang bernafas menghirup saja tidak bisa. Mengembus saja tidak bisa. Maka seimbang antara menghirup dan mengembus. Gambaran itu adalah dua hak Allah yang serasi, tidak bisa dipisah. Apa itu? Mencipta dan mengatur. Ya Allah telah jelaskan, Allah lahul khalqu wal amru. Milik Allah hak mencipta, milik Allah hak mengatur. Gimana itu bentuknya? Bentuknya adalah sebagaimana yang Allah jelaskan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir. Ketika mereka diberikan nasihat, ketika kamu kenal Allah, butuh Allah, rumangsa menghamba kepada Allah, cara yang kamu kerjakan supaya mengikuti apa yang Allah turunkan. Ojo mek semata saya menyembah Allah tapi caranya gak pakai apa yang Allah turunkan. Allah sudah lengkap mencipta mengatur, aturannya Allah telah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Jibril membawa Al-Quran. Allah telah utus Nabi kita untuk membacakan Al-Quran. Yang tafsir dari Nabi SAW pun juga itu Al-Quran. Karena Quran itu ada dua, 30 juz bersama sunnah Nabi, yang itu semua itu adalah wahyu
yang tidak bisa dipisah sama sekali. Makanya ketika menghamba kepada Allah pakai cara itu. Kalau memang mau itu namanya ahli tauhid. Nyembah Allah pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah. Tetapi dikatakan syirik, yaitu menyembah Allah tapi caranya enggak memakai cara Allah. Ngarang, bid'ah, tradisi nenek moyang, budaya, warisan leluhur, hasil otak-atik pikiran, apa yang menjadi kecocokan hati, katanya nurani. Padahal itu Allah enggak mengokohkan dengan dalilnya. Makanya mereka menjawab, tapi kalau kami mengenal Allah, nyembah Allah, cara yang kami pakai, yang kami dapati dari tradisi nenek moyang kami. Bapaknya bid'ah, melu bid'ah. Bapaknya ngarang, melu ngarang. Bapaknya melu budaya, melu. Itu nyembah Allah dengan cara tradisi. Itulah kesyirikan. Sehingga Tuhannya dua. Tuhan Allah sebagai pencipta, dan Tuhan tokoh-tokoh masyarakat yang ngarang hukum. Itu namanya kesyirikan, Tuhannya double. Mana mungkin seorang istri suaminya double? Lebih peka kita semuanya dalam akidah. Gak mungkin seorang hamba punya Tuhan double. Tuhan Allah yang diminta dan tokoh-tokoh yang ngarang hukum. Yang ngarang hukum itulah Tuhan-Tuhan palsu yang di masyarakat sangat banyak sekali. Apa bentuk yang marah? Khataman Quran pahala untuk mayit leluhur. Baca surah ini di waktu ini itu pahala untuk mayit, untuk leluhur. Sedekah ini itu pahala untuk mayit, untuk leluhur. Mengadakan ucapan kalimat tahlil, pahala untuk leluhur. Menjadikan kuburan area membaca Al-Quran, pahala untuk leluhur. Tujuannya ketika mereka disangoni supaya mau menghaturkan hajat umat kepada Allah Ta'ala. Yang tipe itu Allah telah jelaskan dari prinsip mereka. Haula'i syufa'una indallah. Leluhur kami itulah yang menghaturkan hajat kami kepada Allah. Itu bentuk nyembah kepada setan. Itu bentuk kesyirikan. Ini sangat marak. Jangan dikira khataman Quran itu mesti baik. Karena bergantung dengan niat. Jangan semata sedekah itu baik karena bergantung dengan niat. Jangan semata membaca kalimat tahlil itu mesti baik karena bergantung dengan niat. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya digunakan untuk hadiah kepada orang mati, niatnya supaya yang mati setelah diberikan hadiah menghaturkan hajatnya kepada Allah, ini kan niat kesyirikan. Ini yang paling banyak memakan korban. Makanya apabila itu masih terjadi, nggak ada gunanya mereka puasa, nggak ada gunanya mereka sholat. Kenapa? Karena syaratnya diterima amal ibadah, puasa, sholat, sedekah dan macam-macam itu harus ikhlas. Nyembah Allah pakai cara Allah, tidak boleh nyembah Allah caranya pakai tradisi. Karena cara itu milik Allah. Tradisi nggak punya hak sebagai cara. Akan ditolak apabila hal seperti itu. Ini yang paling banyak. Bahkan promosinya lewat masjid-masjid. Apa yang dikatakan ceramah-ceramah. Tapi kenyataannya manusia digiring untuk titip pada orang mati supaya yang mati menghaturkan hajatnya kepada Allah. Padahal wong mati sudah nggak dengar. Wong mati sudah tidak beribadah. Wong mati belum ketemu dengan Allah. Dan kita tidak tahu bagaimana nasib dia di alam kubur. Bagaimana dia dimintai. Ini adalah rekayasa setan. Maka tradisi itu bila diikuti produk setan, itulah yang disebut dengan nyembah kepada setan. Ini masih merajalela di masyarakat. Maka apakah nggak kasihan? Kadung keroyo poso, tapi kenyataannya nggak ada nilainya dan mereka itu menjadi orang yang paling merugi.
Inilah pentingnya kita memiliki ilmu. Jangan sampai keimanan yang ada mengalami batal dan ternyata masyarakat masih pada kondisi seperti itu. Makanya kita wajib berbenah sehingga diri kita benar dan kita bisa menyebarkannya sehingga orang pun juga akan bisa mendapatkan kemanfaatan sehingga kebenaran akan kita dapatkan dengan kunci dakwah harus disebarkan ke sana kemari. Semoga kita mendengar, semoga kita paham, semoga Allah membimbing kita semuanya yang dengannya kita menjadi hamba yang diberkainya. Barakallahu bil ayati wa bil hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa astaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim.